sore. Perkenalkan, nama saya Putri Fitrilia Utami. Saya sebagai observer. Halo, selamat sore. Saya Niluhria Purnamiari. Saya sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Muslimin. Saya bertindak sebagai coach. Selamat sore Ibu Ria. Selamat sore Ibu Putri. Gimana kabarnya Bu Ria? Alhamdulillah Bu Putri baik. Bu Putri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu, sama Ibu terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching hari ini Ibu sebagai coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini Bu Ria? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua Bu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian yang terakhir Bu Ria, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ria pada proses coaching pada hari ini? Saya ingin coaching saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Bu, demikian dahulu ya Bu pra-observasi pada kali hari ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik Bu Putri, terima kasih atas kesempatannya. Oke, selamat sore Pak Mus. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Ibu Coach. Oke lah, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya. Ya, siap Coach. Oke, nah sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau Bapak fokuskan? Ya, sejujurnya Coach, saya sangat tegang dan grogi pada saat ingin melaksanakan coach ini karena ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya, dalam hal bagaimana saya mencari cara yang efektif dalam hal yang menunjang pekerjaan saya.
Oh, tentu ya, saya menghargai kejujuran yang Bapak sampaikan. Nah, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi, mencari solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ya, ada coach. Jadi, tapi mungkin nanti di akhir sesi baru bisa dilakukan hal tersebut, sharing tersebut. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya, Bapak. Ya, baik coach. Nah, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching hari ini? Ya, jadi terkait dengan pekerjaan saya, jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam hal presentasi supaya bisa nanti mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa dan rekan guru yang ada di sekolah. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Jadi bagaimana memanajemen diri saya supaya tidak takut, membangkitkan rasa confidence saya, percaya diri saya berhadapan di publik, sehingga saya bisa dengan santai, rileks menyampaikan materi-materi yang ingin saya sampaikan di depan publik. Seperti itu, Bu. Bagus, Bapak. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini? Jadi keberhasilan saya itu nantinya apabila saya sudah berani tampil di depan publik tanpa ada perasaan grogi, kemudian penyampaian saya bisa terarah sesuai dengan materi presentasi yang saya bawakan. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi? Jadi awalnya saya merasa gugup, takut salah di depan publik apabila saya membawakan satu presentasi, seperti itu. Oh, begitu. Kemudian bisa Bapak ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul? Ya, jadi diawali dari saya ketika tampil itu diawali dengan perasaan takut, takut tidak bisa menyampaikan materi dengan baik, sehingga mengecewakan audiens, mengecewakan publik. Jadi itu menjadi beban bagi saya dalam menyampaikan materi-materi saya dengan baik. Gitu ya. Kemudian bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Baik, saya menghadapi situasi tersebut ya biasanya dengan membuka ruang kepada teman supaya ya bisa minimal mencari referensi, sharing ya bagaimana sih itu public speaking yang baik, efisiensi manajemen waktu dalam presentasi, sehingga kepercayaan diri pun bisa bisa hadir dalam kita untuk presentasi. Ya. Baik, Bapak. Nah, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang Bapak ingin tambahkan? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri, terampil dalam presentasi, menguasai public speaking, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mempelajarinya dengan baik dan bisa nanti menerapkan dalam proses saya di depan publik. Baik, Pak. Nah, bagaimana sekarang kira-kira apa rencana Bapak
yang dapat Bapak lakukan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan presentasi yang Bapak inginkan? Ya, saya pertama-tama mungkin Bu, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik ya, yang dapat memudahkan saya. Misalkan tidak haruslah yang rumit-rumit dulu. Ya, saya memulai dengan hal-hal yang ringan, berlatih presentasi, manajemen waktu, kemudian bahasa presentasi, sehingga akan membuat saya percaya diri nanti untuk tampil di depan umum atau di depan rekan-rekan atau siswa. Baik, Ya, bagus sekali Pak ya. Kemudian, apakah ada prioritas yang Bapak ingin miliki dalam rencana aksi Bapak ini? Ya, saya akan mencari referensi ya. Saya akan mencari referensi untuk lebih menguasai materi tersebut. Kemudian mungkin nanti bertanya kepada orang-orang yang ahli atau expert di bidangnya terkait persoalan yang tersebut, sehingga saya bisa presentasi dengan baik ya, seperti itu. Baik. Kemudian, strategi apa yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak? Ya, mungkin karena berhubungan dengan materi yang tadi, berarti saya harus mempersiapkan benar-benar slide presentasi saya, kemudian berlatih presentasi dengan fokus, kemudian mengenai tata bahasa atau public speaking saya akan berusaha untuk mempelajari penggunaan intonasi yang bisa menggugah pendengar untuk audiens untuk lebih menyimak materi saya. Kemudian ya mungkin mempelajari beberapa ice breaking supaya nanti dalam proses presentasi itu tidak monoton dan bisa mengubah suasana menjadi lebih menarik ya, seperti itu. Baik, langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan itu sangat baik sekali Pak ya. Nah, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ya, jadi baik. Jadi sekarang saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi depan cermin kalau perlu, atau saya meminta expert untuk menilai saya, bagaimana saya menyampaikan itu, apakah sudah sesuai atau tidak, dan mencari feedback dari teman ataupun mentor. Kalau misalkan memungkinkan, saya akan mengikuti sebuah pelatihan public speaking untuk mendukung itu semua, Bu. Mungkin seperti itu, karena saya sangat membutuhkan keahlian tersebut. Bagus sekali Pak ya. Kemudian siapa kira-kira dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak ini? Baik, saya akan meminta bantuan mungkin dari teman sejawat, kemudian mentor, ataupun dalam memberikan feedback. Ya, dalam memberikan feedback, membantu saya untuk berlatih presentasi. Saya akan mempercaya bahwa mereka menjadi pendorong saya, untuk mencapai apa yang saya inginkan dari segi presentasi tersebut. Baik, bagus sekali Bapak. Kemudian yang terakhir Bapak, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Baik,
Mungkin dengan adanya coaching ini saya akan terus menggali, berlatih, ya, ada mencari referensi, mentor, kemudian bagaimana saya meningkatkan kemampuan presentasi saya secara mandiri mungkin. Kemudian kegiatan ini tidak hanya terfokus untuk tujuan satu event sekali atau dua kali, tapi untuk menjadi modal saya sebagai seorang guru, bisa presentasi di depan kelas, bisa presentasi di depan publik. Kemudian saya akan mengembangkan, ya, kompetensi yang mendukung public speaking, ya, tentunya dengan memperbanyak literasi, ya, membaca referensi yang relevan, tentunya dengan bagaimana melakukan presentasi dan public speaking yang baik, seperti itu. Baik, bagus sekali. Selamat melaksanakan rencana yang sudah Bapak rencanakan. Nanti kita akan ketemu lagi setelah 1 minggu, Pak, ya? Ya, baik. Untuk membicarakan kelanjutan dari atau perkembangan dari kegiatan kegiatan yang akan Bapak lakukan. Baik, saya sangat berterima kasih juga terhadap bantuan Ibu membimbing saya, ya, mencoba untuk mengantarkan saya menemukan referensi-referensi atau ide-ide yang sebelumnya tidak sempat saya pikirkan. Setelah adanya komunikasi ini, saya akan lebih memantapkan bagaimana mencari rencana aksi saya atau langkah yang akan saya lakukan yang efektif, tentunya sesuai dengan hasil perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih, Coach, ya, ini sangat membantu saya. Terima kasih kembali, Bapak. Selamat sore, Bu Ria. Selamat sore, Bu Putri. Jadi Bu Ria sudah melakukan coaching, ya, dengan Pak Muslimin? Iya, Bu. Sebelum penutupan nih, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, di coaching ini, Bu Putri, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Sehingga melalui alur tersebut saya bisa menggali coachi untuk menceritakan permasalahan dan kemudian menemukan solusi-solusi yang mampu coachi lakukan. Baik, Bu Ria. Menurut saya sebagai observer yang tadi saya sudah perhatikan, Ibu selama proses coaching dengan Pak Muslimin sudah berjalan dengan baik, dan prosesnya Ibu juga sudah melakukan proses alur sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Muslimin sehingga Pak Muslimin bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga Ibu sebagai coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya, Bu, sebelum kita tutup pertemuan hari ini,
Kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan atau yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana caranya agar saya sebagai coach dapat memahami lagi proses coaching ini sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu. Termasuk bagaimana caranya menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga potensi dari coaching itu dapat saya gali lebih dalam lagi sehingga solusi yang coaching temukan juga nanti bisa efektif begitu, Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya, Bu. Selamat sore, Bu Ria. Sehat selalu. Selamat sore, Bu Putri. Doa yang sama juga untuk Bu Putri. Terima kasih banyak.